yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan menyembah ilah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, atau hambanya, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Cepat, turunlah dari gunung ini. Umatmu yang kamu bawa dari tanah Mesir sedang merusak diri mereka. Hai, apa kabar? Tunggu, jangan dimulai dulu, aku mau ikutan. Ada siapa itu? Kok ada yang teriak ya? Coba, siapa ya? Kamu siapa? Aku Cila. Aku mau ikut sekolah minggu. Boleh nggak? Boleh ya? Aku ingin mendengarkan firman Tuhan. Aku mau menyanyi. Aku mau memuji Tuhan. Boleh, tapi harus duduk yang rapi ya, Cila. Bersama teman-teman di rumah, juga mama papa, kita akan mulai sekolah minggu. Kamu siap ya, Sila? Siap. Aku mau. Ya, aku mau. Siap. Ya, ayo adik-adik, kita mulai sekolah minggu kita ya, bersama teman kita, Sila. Selamat pagi, Bang.
Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat saat ini. Tuhan memberkati kami dengan berkat di hari yang baru. Hari Sabat-Mu kami terima dengan penuh sukacita. Matahari yang bersinar, udara segar yang boleh kami hirup, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Dan bersama-sama Mama, Papa, juga teman-teman lain di rumah kami masing-masing, kami mau beribadah kepadamu. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini, dari awal hingga selesainya. Kiranya Tuhan yang pimpin kami, berkati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Tuhan Yesus, kami mau baca firman Tuhan dengan Yesus. Berkati hari ini kami mau buka telinganya Tuhan Yesus, amin. Jangan mengguna, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran
dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Ya, siap mendengarkan cerita minggu ini adik-adik? Coba duduk yang rapi. Siap ya? Ya, karena tidak sabar menunggu Musa yang ketika itu dipanggil Tuhan ke Gunung Horeb, bangsa Israel tidak sabar. Wah, kenapa ini Musa nggak turun-turun? Lalu mereka gusar. Mereka meminta Harun untuk membuat sebuah patung. Lalu seluruh bangsa Israel mengumpulkan semua anting-anting, perhiasan-perhiasan kalung, gelang yang terbuat dari emas untuk diberikan kepada Harun, dan Harun membentuknya menjadi sebuah patung lembu emas. Harun membentuk semua perhiasan itu menjadi seekor patung, sebuah patung tepatnya yang besar berbentuk lembu. Karena terbuat dari emas, dibilangnya lembu emas, adik-adik. Dan bangsa Israel senang sekali. Bangsa Israel bersukacita, bergembira. Mereka menari-nari, mereka bersorak-sorak, dan mereka menyembah lembu emas tadi, patung tadi. Dan adik-adik, ternyata itu membuat Tuhan marah. Kenapa? Karena Tuhan mau kan hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Nah, ini bangsa Israel menyembah patung. Lalu Tuhan Allah mau menghukum bangsa Israel. Dan apa ya yang diperbuat oleh Musa? Apa yang diperbuat Musa, adik-adik? Ternyata Musa sujud menyembah. Musa mohon ampun kepada Tuhan. Musa bilang kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana dengan janji-janji Tuhan kepada Abraham, kepada Yakub, kepada Ishak, akan membuat suatu bangsa yang besar kalau saat ini Tuhan marah kepada bangsa Israel. Lalu Tuhan teringat kepada janjinya. Dan karena Musa memohon pengampunan, maka Tuhan
mengabulkan apa yang dipinta Musa. Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Israel. Waduh, kita belajar dari Musa minggu ini adik-adik. Bagaimana Musa dengan berani memohon ampun kepada Tuhan. Meskipun bukan Musa yang salah, tapi bangsa Israel. Tapi Musa berani mengambil resiko, memohon ampun. Kita belajar dari Bapak Musa minggu ini. Kalau kita misalnya berbuat salah, kita juga harus berani untuk mohon pengampunan. Tapi jangan berbuat salah lagi. Dan hari ini, minggu ini, kita juga belajar bagaimana kita juga harus untuk setiap hari berusaha untuk beribadah kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya taat kepada Tuhan? Salah satunya, meskipun kita sekolah minggu di rumah, adik-adik juga harus tetap rajin beribadah sekolah minggu di rumah bersama mama, bersama papa. Apalagi kalau ada teman-teman, adik-adik tahu nih ada teman-teman yang malas, sekolah minggu, malas. Diajak deh, mungkin bisa sekolah minggunya di rumah bersama-sama atau di rumah masing-masing. Tapi adik-adik ajak, kan udah ada sekolah minggu online. Atau ada juga kan setiap minggu kakak-kakak pengasuh mengirim link untuk saat teduh. Nah, itu juga salah satu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, mudah-mudahan di minggu-minggu yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, adik-adik lebih semangat lagi untuk sekolah minggu, untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga, upahku besar di surga. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kami telah mengabulkan persembahan. Berkati tangan-tangan yang sudah mengabulkan persembahan maupun yang tidak, ya Tuhan. Berkati setiap orang yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini.
agar berguna bagi gereja-Mu yang saya Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah online hari ini, kiranya firman-Mu dapat kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, diberi kesehatan dan dihindarkan dari COVID-19 ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita sudah menyanyi, sudah memuji Tuhan, sudah juga persembahan kan? Dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Sekarang waktunya kita mau pamit, kita mau akhiri ibadah ini. Tapi Edo mau tanya nih, Cila besok minggu sekolah minggu lagi? Iya. Mau rajin-rajin sekolah minggu ya? Iya. Beres. Nah, kalau begitu, sekarang saatnya kita bilang sama adik-adik, sama teman-teman di rumah, kita sudah selesai ibadahnya sekolah minggunya pagi ini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Adik-adik semua rajin-rajin sekolah minggunya ya. Jangan lupa juga untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.